atau pocong pun muncul di antara mereka ketika sedang duduk mengelilingi api unggun. Lanjut, yang keempat adalah Gunung Semeru. Pasti banyak nih yang ke Gunung Semeru kan, Mahameru. Kan ada filmnya kan, 5 cm. Wah, pasti kebanyakan remaja atau pemuda-pemudi lah ya. Kebanyakan cita-citanya yang ke Semeru ini, pengen kayak film 5 cm. Dan ini sisi lain dari kerennya Gunung Semeru. Ini berdasarkan pengalaman pendaki-pendaki ya, berdasarkan ceritanya. Langsung, Gunung Semeru ini tingginya 3.676 meter di atas permukaan laut. Gunung Semeru ada di antara 2 kabupaten, kalau tadi kan 3, ini cuma 2 kabupaten, yakni Malang dan Lumajang. Gunung ini termasuk di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, menjadi gunung tertinggi di Jawa. Gunung tertinggi di Jawa ya, Semeru. Semeru juga tidak sedikit menelan korban, sama seperti ketika perjalanan 5 pendaki dan 1 anjing ini yang akan membuat kalian merinding. Mungkin. Oke, lanjut. Hari itu kelima pemuda ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semeru. Mereka merupakan kumpulan pencinta alam dari Madiun. Sesuai dengan jadwal, persiapan mereka telah selesai dan mereka langsung memulai pendakian. Namun tak lama mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita. Pendaki wanita itu mengaku sendiri dan ingin menuju puncak. Jadi ngakunya itu sendiri dan ingin menuju puncak. Akhirnya dia pun diajak dan bergabung dengan kelompok 5 pendaki ini. Jadi sekarang 6 nih. Dengan mudah mereka cepat akrab, karena kan biasanya kan orang Jawa kan memang seperti itu. Orang Indonesia tipikalnya kan mudah akrab. Mereka cepat akrab dengan pendaki wanita yang ramah serta mudah bergaul ini. Tak terasa mereka berada di salah satu pos yang sudah dekat dengan puncak. Namun karena malam telah tiba, mereka memutuskan untuk berkemah. Jadi puncaknya besok, sekalian lihat sunrise. Memasuki malam, mereka pun terlelap. Jadi mungkin kecapean kan, tidurnya agak gasik. Meski begitu, mereka tetap bergantian berjaga. Pendaki pertama yang berjaga membawa anjing untuk mengawasi binatang buas. Jadi takutnya nanti malah saut-sautan anjing sama anjing saut-sautan. Namun tidak lama, pada saat tengah malam, pendaki itu melihat pendaki wanita itu keluar dari tendanya dan berjalan ke arah hutan. Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun mengikuti pendaki wanita itu. Jadi diikuti tuh wanitanya. Dalam keadaan gelap, mereka tidak dapat melihat apa-apa, kan pasti gelap. Kecuali kalau bawa senter, itu pasti terang. Nah, teriakan mereka pun percuma. Jadi mereka teriak. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencarinya pagi hari. Jadi wanitanya udah hilang tuh. Diteriakin juga percuma kan. Terus pada saat mereka pagi menjelang, mereka sudah beres-beres dan membagi kelompok dalam 2 tim untuk mencari. Jadi paginya dia mencari tuh. Salah satu kelompok tersebut mencari sampai bibir jurang. Jadi bibir jurang Semerunya itu dicari di situ kan. Mereka melihat sebuah ransel yang mirip dengan ransel milik pendaki wanita itu. Penasaran, mereka akhirnya menuruni jurangnya kan, dituruni kan, karena melihat tas yang mirip pendaki wanita itu. Sesampainya di dasar, mereka menemukan tas ransel dan jasad yang sudah membusuk. Berhenti. Akhirnya menunggu kedatangan teman lainnya, mereka membawa jasad tersebut ke posko terdekat untuk melaporkan temuan ke tim SAR ya kan, bantuan bencana. SAR yang langsung mendatangi dan meninjau lokasi, mereka pun mengatakan bahwa itu adalah jasad pendaki wanita. Mereka meyakini itu pendaki wanita yang bersama mereka sejak kemarin. Jadi mereka meyakini bahwa itu kemarin itu bersama kita gitu loh Pak. Namun yang membuat mereka tersebut adalah faktanya bahwa jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama 1 bulan. Jadi mereka pun terduduk lemas tuh pasti kan. Semua pendaki yang 5 itu kan, sama 1 anjing. Mungkin anjingnya juga lemas. Setelah mendengar penjelasan tim SAR, bagaimana? Kalian masih ingin mendaki? Jangan jauhi pantangan-pantangan yang ada ya, tetap taati. Yang kelima adalah Gunung Ungaran. Gunung Ungaran ini di Kabupaten Semarang. Saya juga kebetulan kuliah di Semarang dan dekat dengan Gunung Ungaran. Gunung Ungaran punya ketinggian 2050 meter. Tadi kan tinggi-tinggi tuh 3000 mdpl,
2700. Nah ini cuma 2050 meter. Gunung Ungaran juga dapat dilihat pengendara yang melakukan perjalanan darat ke selatan Semarang. Misalkan kalian mau ke Magelang, mau ke Jogja, itu biasanya kelihatan Gunung Ungaran. Dan gunung tersebut akan berada di sisi kanan. Iya, berada di sisi kanan kalau kalian menujunya ke Jogja, ke Magelang. Tapi kalau kalian menuju dari Jogja ke Semarang ya di sisi kiri. Namun Gunung Ungaran juga menyimpan ada misterinya juga pastinya kan. Mulai dari penunggu sampai kejadian-kejadian mistis. Salah satunya adalah ketika seorang pendaki tanpa sengaja bertemu dengan salah satu jalur perbukitan. Saat itu ceritanya nih ya, pria yang berasal dari kota Semarang berangkat sendiri menuju lokasi pendakian. Solo hiking ya, mungkin ya. Mendekati lokasi pendakian, dia mulai merasa tidak enak, tidak nyaman kan. Namun dia tetap teruskan. Memang harusnya kan mendaki kan 2 orang minimal lah ya. Misalkan kita ada cedera atau apa, sudah ada yang membantu kita langsung penanganan pertama. Memulai pendakian jam 3 sore. Pria itu merasa kesulitan karena medan yang terasa lebih berat saat itu. Sampai di sebuah hutan dengan lapangan luas, dia memutuskan untuk beristirahat. Dia istirahat dulu pada saat di hutan. Tapi lapangannya agak luas, hutan tapi lapangan agak luas. Gimana ya ini? Malam menjelang, dia memutuskan untuk berkemah di sana. Jadi sekalian berkemah. Setelah tenda dan api unggun siap, suasana di sekitarnya tiba-tiba hening. Jadi dia sudah menyiapkan tenda, sudah menyiapkan api unggun buat bakar-bakar tapi sendirian. Padahal awalnya terasa berisik oleh suara daunan serta hewan. Ya biasalah di alam kan, pasti berbisik kan, banyak angin, hewan. Tak lama dia memutuskan untuk tidak peduli. Jadi ya udahlah, apa tidur aja udah, besok supaya semangat lagi kan. Tengah malam dia terbangun oleh suara erangan hewan liar. Nah ini erangannya hewan liar ya, erangan hewan liar. Ini pikirannya yang liar pasti. Apa ini erangan? Dia mengira jiwanya sudah dalam bahaya karena melihat bayangan mirip harimau. Namun hanya beberapa saat bayangan dan suara itu hilang. Dia memutuskan untuk melihat sekitar, dilihat dulu kan, memastikan. Saat membuka tendanya, dibuka, tak disangka sosok hitam besar ada di depan tendanya. Wah. Tepat di samping sosok itu adalah macan kumbang yang hitam gelap tapi matanya bersinar hijau. Gimana tuh? Hitam, gelap, tapi matanya bersinar hijau. Melihat itu pun pendaki itu mulai membaca doa nih, membaca doa bismillah bismillah bismillah. Mungkin ya kalau misalkan muslim. Dia memejamkan mata, kemudian seolah-olah ada tawa datang dari sosok hitam itu. Jadi tawa tuh sosok hitamnya. Seperti ada suara teriakan dari dalam hutan. Dia pun kaget dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, dia sudah berada di tengah hutan tanpa tenda dan api unggunnya. Jadi pas dia bangun itu tendanya udah nggak ada tuh sama api unggunnya. Dia juga terbangun setelah dibangunkan oleh sekelompok pendaki yang kebetulan lewat di dekatnya. Jadi dia bangun setelah dibangunkan oleh pendaki lain yang kebetulan melewati jalur tersebut. Jadi gimana menurut kalian ceritanya gunung-gunung di Indonesia? Yaitu sesingkat cerita yang memang dari pendaki-pendaki kesempatan menikmati cerita horor tersebut ya kan, pendaki tersebut berarti kan. Kalau saran saya misalkan kalian ingin mendaki gunung atau bukit dan lain sebagainya, perjalanan ke alam, tetap hormati apa yang ada, terus pantangan-pantangan yang sudah diberikan, larangan-larangan yang sudah diinfokan biasanya di base camp itu harus ditaati supaya kedepannya itu lancar, tidak ada gangguan sama sekali. Oke, terima kasih. Cerita kali ini hanya seperti itu. Kedepannya akan ada cerita-cerita menarik lainnya dan saran masukan sangat saya tampung. Silahkan misalkan ada saran dan masukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.